Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asni Susanti. Saya berasal dari jurusan Teknik Sipil, Prodi D4 TPJJ, Politeknik Negeri Bengkalis. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur jembatan, yaitu tentang apa itu struktur jembatan, komponen, dan tipe jembatan. Baik, kita mulai. Kita mulai dari pengertian struktur jembatan. Struktur merupakan sesuatu yang tersusun sesuai dengan pola, sedangkan jembatan adalah struktur yang dibuat untuk menyeberangi rintangan. Jadi secara singkat, struktur jembatan adalah sesuatu yang dibangun sesuai dengan pola untuk menyeberangi rintangan. Jadi rintangan di sini bukan hanya tentang yang terjadi oleh alam, tetapi bisa juga rintangan dari jalan. Seperti misalnya yang dari alam itu sungai, lembah, dan yang bukan dari alam yaitu seperti jalan atau jalan kereta api. Dan contohnya seperti flyover atau underpass. Sebenarnya underpass ini termasuk dalam jembatan. Tetapi sistem jembatan ini harus menjamin keamanan, kestabilan, dan tidak boleh terjadi penurunan sebagian atau seluruhnya yang melebihi batas-batas yang diizinkan. Terus kita lanjut ke tipe-tipe jembatan. Yang pertama yaitu beam bridge atau jembatan gelagar atau girder. Jembatan ini bentuknya sangat sederhana, yang biasanya dibangun dalam bentang pendek yang tidak melebihi 76 meter. Karena dikhawatirkan semakin panjang bentang, maka akan semakin lemah juga kekuatannya. Nah, tetapi kelebihan dari jembatan ini yaitu kokoh karena terbuat dari beton, terus tahan api dan air, dan biaya pemeliharaan yang termasuk murah. Kekurangan dari jembatan ini seperti yang kita sebutkan tadi, bentangnya pendek, hanya untuk bentang pendek, terus waktu pengerjaan yang lama, serta penampang yang besar dan kuat tarik yang rendah karena terbuat dari beton. Terus selanjutnya truss bridge atau jembatan rangka. Jembatan ini termasuk salah satu jembatan yang tertua, karena lalu jembatan ini dibangun dengan menyusun tiang-tiang jembatan membentuk kisi-kisi. Jadi saling mampu menahan berat jembatan. Itu biaya pembangunan jembatan ini juga termasuk murah. Itu adalah salah satu kelebihannya. Lalu penggunaan material yang sedikit dan menghemat tenaga kerja, serta pemasangan yang cepat, karena umumnya atau biasanya jembatan rangka ini terbuat dari baja. Memang jembatan rangka baja itu menggunakan material baja yang pembuatannya itu sudah terfabrikasi di pabrik. Lalu yang selanjutnya adalah arch bridge atau jembatan pelengkung. Arch ini berarti lengkungan. Jadi struktur jembatan ini dibuat melengkung seperti busur panah. Jembatan ini strukturnya itu lebih kuat dari konstruksi jembatan beam atau jembatan girder dan jembatan rangka. Nah, kelebihan dari jembatan ini yaitu bebannya terbagi rata. Akan tetapi pembangunan konstruksi jembatan ini sulit. Terus yang selanjutnya cable stayed bridge atau jembatan kabel penahan. Jembatan ini memanfaatkan tower atau pilon untuk menahan bebannya sebagai elemen utama pemikul bebannya. Kelebihan dari jembatan ini yaitu
memberikan kekakuan yang lebih besar. Kabelnya memberikan kekakuan yang lebih besar. Lalu kekurangannya memerlukan metode pelaksanaan yang cukup teliti karena dia kan kaku. Terus untuk tipe jembatan yang selanjutnya, suspension bridge atau jembatan gantung. Sebenarnya jembatan ini hampir sama dengan jembatan yang sebelumnya atau cable stayed bridge. Akan tetapi perbedaannya di sini kabelnya itu memiliki dua jenis kabel, yaitu ada yang disebut main kabel atau kabel utama yang memikul beban dari kabel-kabel suspensi, dan yang kedua adalah kabel suspensi atau suspension cable. Perbedaan dari dua jembatan yang terlihat mirip ini adalah yang pertama yaitu sistem pilonnya. Sistem pilon pada jembatan kabel memikul seluruh kabel yang ada di jembatan kabel tersebut. Jadi kabel-kabelnya itu langsung ke pilonnya. Akan tetapi untuk suspension bridge, kabel yang ditahan oleh pilon itu hanya satu, yaitu kabel utama. Terus yang kedua adalah sistem perkabelannya. Nah, kalau kabel di jembatan kabel itu menggantung semuanya di pilon, sedangkan pada suspension bridge kabelnya itu kabel-kabelnya itu menggantung di kabel utama, lalu kabel utama baru menggantung di pilonnya. Terus yang ketiga perbedaannya yaitu pada suspension bridge menggunakan rangka karena struktur dari jembatan suspensi ini fleksibel, tidak kaku seperti pada jembatan kabel. Maka dari itu jembatan kabel hanya menggunakan plat lantai, tetapi pada jembatan suspensi menggunakan rangka. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang komponen jembatan. Jembatan terdiri dari 3 komponen, yaitu superstructure atau struktur atas, yang kedua substructure atau struktur bawah, dan yang ketiga adalah adjoining structure atau struktur penghubung. Superstructure atau struktur atas dimulai dari bearing pad yang warna kuning di bawah girder, lalu menuju ke atas, itu adalah struktur atas. Sedangkan substructure atau struktur bawah dimulai dari bawah bearing pad atau pile cap hingga ke bawah ke pile cap. Itu adalah termasuk struktur bawah atau substructure. Dan di bawah substructure ada pondasi. Ya, di situ ada tiang pancang, dan yang ketiga komponennya adalah adjoining structure, yaitu struktur penghubung. Yaitu off-rate jembatan, nanti akan kita lihat. Di sini akan saya jelaskan dulu superstructure. Superstructure ini ada balok dan gelagar. Gelagar merupakan penopang dari balok-balok kecil dan penopang beban horizontal utama, sedangkan balok merupakan penopang gaya lentur, gaya geser, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk struktur atas yang kedua yaitu bantalan atau elastomer jembatan. Elastomer jembatan ini berfungsi untuk menyalurkan beban dari atas ke struktur bawah secara terbagi rata, sehingga struktur ini lebih awet. Jadi beban di atas tidak langsung ditanggung oleh megastruktur, dan elastomer ini meminimalisir deformasi akibat beban dinamis. Terus yang kedua ada lengkungan dan kabel arch. Ini tergantung tipe jembatannya. Jika jembatan pelengkung menggunakan lengkungan, dan jika jembatan kabel menggunakan kabel. Ya, jembatan kabel kan ada cable stayed sama suspension bridge. Terus struktur atas ada dinding parapet atau pegangan. Dinding parapet ini untuk keamanan lah ya kan. Terus ada
lantai permukaan atas jembatan. Nah, di sini ada rangka baja untuk lantai atas jembatan. Lalu komponen jembatan yang kedua yaitu substructure atau struktur bawah. Nah, di sini yang pertama ada abutment. Abutment merupakan struktur bawah yang berada di ujung-ujung jembatan. Jadi abutment itu hanya berada di ujung-ujung jembatan, baik awal maupun akhir jembatan. Nah, abutment ini berfungsi untuk menahan segala beban yang ada di jembatan, baik beban hidup maupun beban mati. Nah, beban hidup itu contohnya beban kendaraan, beban angin, dan beban gempa atau yang lain-lain, dan atau beban timbunan. Lalu ada beban mati, yaitu beban dari balok itu sendiri. Terus ada pilar. Pilar ini adalah penyangga di antara dua abutment. Jadi pilar ini yang menopang beban di tengah-tengah bentang jembatan. Lalu ada dinding sayap jembatan atau wing wall. Wing wall ini berfungsi untuk menahan timbunan agar tidak melebar. Terus selanjutnya ada adjoining structure atau penghubung. Adjoining structure ini berfungsi untuk menghubungkan akhir jalan dengan awal jembatan sehingga melewati abutmen jembatan. Jadi saat ingin memasuki jembatan tidak terjadi elevasi yang berbeda. Jadi akhir jalan dan awal jembatan itu tidak terlalu berbeda elevasinya. Jadi saat memasuki jembatan lebih mudah. Terus ada batu penjaga. Ini lebih ke keamanan, untuk keamanan jembatan, untuk pengarah jembatan. Baik, hanya sampai situ yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.